Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya sob, berita yang ditunggu-tunggu ya setelah sekian lama. Kayaknya lama sekali ya, padahal cuma lebih kurang 1 minggu ya setelah rumor yang tersebar bahwa untuk Somkiat Chantra, pembalap dari Thailand, pembalap Asia Tenggara, secara resmi akan berlaga di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Somkiat Chantra di musim 2025 nanti sob akan membela LCR Honda, tepatnya akan bergabung bersama dengan Idemitsu LCR Honda ya. Karena untuk LCR Honda ini seperti yang Admin katakan di video Admin sebelumnya, ada 2 sponsor. Yang pertama itu Castrol, kemudian yang keduanya adalah Idemitsu untuk sponsor utamanya. Untuk Castrolnya sudah diisi oleh Johan Zarco, jadi Johan Zarco akan memperkuat Castrol LCR Honda. Sedangkan untuk Idemitsu LCR Honda yang sebelumnya diperkuat oleh Takaki Nakagami, kali ini di musim 2025 sob akan diperkuat oleh Somkiat Chantra, pembalap dari Thailand. Tentu saja ini adalah sejarah baru bagi pembalap dari Thailand dan juga Thailand khususnya ya sob, karena Chantra adalah pembalap pertama dari Thailand yang berhasil menembus ajang balapan MotoGP di kelas utama MotoGP sob. Selain itu, Chantra ini juga menjadi pembalap Asia Tenggara kedua setelah Hafiz Syahrin, yang mana ini sudah kita nanti-nanti ya. Kalau dari admin secara pribadi, ini yang admin sangat menanti-nantikannya sob, karena sudah lama sekali tidak ada pembalap dari Asia Tenggara yang berlaga di ajang balapan MotoGP pada kelas utamanya. Selalu saja tersingkir ketika mereka ini balapan di kelas intermediate ya, sampainya paling mentok-mentok di kelas Moto2 ataupun 250cc. Kemudian setelah itu tidak ada yang bisa menembus di kelas utama MotoGP, dan pada akhirnya setelah Hafiz Syahrin bisa menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya kali ini. 7 tahun berlalu, lebih kurang 7 tahun ya sob, setelah Hafiz Syahrin ada lagi pembalap dari Asia Tenggara yang kembali berhasil menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya melalui penampilan Somkiat Chantra. Sebenarnya ya sob, rumor mengenai Somkiat Chantra yang akan direkrut oleh LCR Honda di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya ini sudah tersebar cukup lama, tetapi Cecinello selaku tim prinsipal dari LCR Honda yang seharusnya dari wawancara mengatakan dia akan mengumumkan siapakah pembalap di LCR Honda Idemitsu pada musim 2025 nanti pada saat balapan di Spielberg, Austria, setelah balapan di Spielberg, Austria. Tetapi pada saat yang ditunggu-tunggu setelah balapan di Spielberg, Austria, Cecinello selaku tim prinsipal dari LCR Honda belum juga mengumumkan secara resmi apakah Nakagami yang dipertahankan atau memasukkan pembalap baru yaitu Somkiat Chantra. Dan barulah pada kemarin ya, akhirnya secara resmi LCR Honda, Idemitsu LCR Honda mengumumkan bahwa pembalap mereka untuk musim 2025 nanti akan diperkuat oleh Somkiat Chantra, menggantikan Takaki Nakagami yang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya ya berada di tim LCR Honda, di Honda tepatnya ya sob, di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Dan kali ini Nakagami memutuskan untuk pensiun menjadi pembalap reguler MotoGP. Nah, jadi kemana ya Nakagami kalau misalnya dia pensiun? Apakah Nakagami akan santai-santai saja mancing nih balik ke Jepang? Tetapi ternyata tidak sob, Nakagami masih akan aktif di ajang balapan MotoGP dan juga di Honda Racing Corporation. Bukan sebagai pembalap regulernya ya, karena Nakagami sudah memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap reguler. Tetapi Nakagami memutuskan dia akan menerima tawaran dari Honda untuk menjadi pembalap penguji di Jepang di dalam pengembangan mesin dan juga pengembangan motor balap Honda ke depannya ya sob. Jadi Honda ini yang sekarang sedang melakukan pengembangan untuk mengejar pabrikan-pabrikan Eropa yang sekarang sangat dominan di ajang balapan MotoGP. Mereka memutuskan untuk merekrut Takaki Nakagami, walaupun Takaki Nakagami ini sudah memutuskan untuk pensiun. Tetapi dengan segala pengalaman yang dimiliki oleh Takaki Nakagami, mereka mempercayakan bahwa Takaki Nakagami ini bisa akan membantu Honda Racing Corporation di dalam mengejar ketertinggalan mereka dengan pabrikan-pabrikan Eropa di ajang balapan Grand Prix. Nah, jadi Nakagami nanti akan menjadi jembatan bagi tim penguji di Jepang dan juga tim penguji di Eropa. Nah, kok di Eropa ya sob? Jadi isu yang berkembang bahwa Honda Racing Corporation akan memindahkan basis pengembangan mereka dari Jepang ke Eropa, tepatnya di Italia. Karena lagi sob, dari isu dan rumor yang berkembang, mereka akan merekrut salah satu mantan chief mekanik yang pernah memperkuat, yang pernah melakukan pengembangan untuk pabrikan KTM.
Jadi mantan chief mekanik dari KTM ini memutuskan tidak lagi menjalin kerjasama dengan tim KTM, dan pada akhirnya Honda dirumorkan akan merekrut chief mekanik ini yang memang berasal dari Italia, dan mereka memutuskan untuk memindahkan basis pengembangan Honda Racing Corporation yang sebelumnya dari Jepang, kemudian akan dipindahkan ke Eropa, tepatnya di Italia. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas agar mereka dapat segera kembali kompetitif dalam mengejar ketertinggalan mereka dengan pabrikan-pabrikan Eropa di ajang balapan Grand Prix. Nah, untuk Nakagami dipercaya sebagai tim penguji yang nantinya akan menjembatani tim penguji dari Jepang dan juga tim penguji dari Eropa. Berarti kalau kita lihat dari situ, fokusnya Nakagami adalah di Jepang ya sob. Dan nanti di Eropa kita akan lihat siapakah tim penguji yang akan difokuskan. Mungkin saja Stefan Bradl seperti pada saat ini. Jadi nanti Stefan Bradl akan fokus di Eropa, dan untuk di Jepangnya ialah Takaki Nakagami. Untuk Takaki Nakagami sebenarnya usianya masih cukup produktif ya sob. Pada saat ini di musim 2024 Takaki Nakagami ini masih berusia 32 tahun. Namun mungkin saja ya sob, keputusan Nakagami yang memutuskan untuk retire, untuk pensiun sebagai pembalap reguler di ajang balapan MotoGP, salah satunya adalah karena sudah lamanya ia berlaga di ajang balapan MotoGP, yaitu lebih kurang 7 tahun di kelas utama MotoGP, dan 15 tahun ia ini bergabung bersama dengan Honda Racing Corporation di ajang balapan Grand Prix. Nah, apalagi pada saat ini untuk Honda yang sedang terpuruk, ditambah lagi ya dengan keadaan Honda tersebut, jadi hal tersebut juga memicu bagaimana keputusan Nakagami yang pada akhirnya memutuskan untuk retire saja sebagai pembalap reguler di ajang balapan MotoGP, dan biarkan saja pembalap yang lebih fresh yang direkrut oleh tim Honda di tim satelit ataupun di tim pabrikannya ya. Dan tim Nakagami memutuskan untuk menerima tawaran sebagai pembalap penguji, tim penguji yang nantinya akan membantu pengembangan Honda di dalam mengejar ketertinggalan untuk bisa kompetitif kembali, untuk bisa kembali menunjukkan mereka ini adalah pabrikan yang berada di barisan depan. Tetapi memang Honda ini ya sob, dari dulu-dulunya lah kalau kita melihat, pada saat mereka ini melakukan pengembangan, Honda ini sepertinya memiliki ego yang sangat tinggi. Dulu pernah juga terjadi di zaman 2 tak, Honda ini melakukan pengembangan yang akhirnya gagal total. Dan kali ini seperti yang kita lihat, kalau KTM ya contohnya saja ya, KTM sob, KTM pada saat itu cukup tertinggal juga ya, di mana yang pabrikan Eropa kalau kita melihat hanya Ducati yang pada saat itu bisa bersaing dengan Yamaha dan juga Honda, yang pada masa jaya-jayanya Honda dan Yamaha ini selalu saja bersaing di barisan depan, sedangkan pabrikan Eropa cukup melihat saja, kesian ya sob. Pada saat itu kita melihat pabrikan Eropa, tetapi dengan kesabaran mereka, dengan ketelatenan mereka, dan juga mereka ini tidak terlalu mengutamakan ego ya, dan pada akhirnya Ducati bisa melakukan pengembangan yang cukup berhasil dengan mengejar ketertinggalan mereka. Dan akhirnya kita melihat sekarang untuk pabrikan Ducati, kita melihat siapa saja pembalap yang menggunakan Ducati, kita bisa mengatakan ini pembalap yang akan berpotensi meraih gelar juara. Tetapi pada saat pembalap menggunakan Honda, kita melihat seperti Marquez, kemudian ada di zamannya ya Takaki Nakagami, sebutkan lagi lah yang lain seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo yang sempat di Honda juga ya. Nah, kita bisa melihat tampaknya hanya Marquez saja nih sob yang bisa mengendalikan Honda, yang bisa menaklukkan Honda, sedangkan pembalap-pembalap lainnya kesulitan juga dengan tim-tim satelitnya. Oleh karena itu Honda bisa katakan egonya ini cukup tinggi. Mereka ini merasa ketika mereka sudah mendapatkan pembalap yang hebat, mereka bisa tampil di depan, bisa meraih gelar juara, bisa mendapatkan hasil terbaik di ajang balapan Grand Prix, maka mereka merasa wah sudah cukup nih, tidak perlu lagi mempersiapkan ke depannya. Dan pada akhirnya Ducati dengan segala kesabarannya ya berhasil mengejar ketertinggalan mereka dari Honda dan juga Yamaha. Kemudian diikuti juga oleh pabrikan Eropa lainnya, yaitu Aprilia dan juga KTM. Mereka ini kalau dilihat tidak terlalu ego sob, walaupun pada saat itu mereka menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda dari Ducati ya, yang pada saat itu mulai berjaya untuk mengejar pabrikan Jepang. Dan pada akhirnya Aprilia dan juga Honda coba bukan meniru sebenarnya. So, mereka mencoba menyesuaikan apa yang sudah berhasil dicapai oleh Ducati. Mereka juga menyesuaikan dengan pabrikan mereka, Aprilia dan juga KTM. Dan pada akhirnya sekarang ini kita melihat Aprilia dan juga KTM bisa bersaing di barisan depan, walaupun mereka ini belum konsisten untuk meraih juara di barisan depan di ajang balapan Grand Prix. Tetapi sudah kita lihat sob, bahwa mereka ini sudah bisa bersaing dan meninggalkan pabrikan Jepang
yang segala egonya mereka ini cukup tinggi, merasa kalau mereka adalah role model sob. Jadi kalau admin katakan memang Honda ini ketika melakukan pengembangan, mereka ini ingin selalu seperti menjadi role model ya. Jadi ketika mereka melakukan pengembangan dan menjadi juara, mereka berharap pabrikan lain juga akan mengikuti mereka karena mereka ada role model yang berhasil menjadi juara. Tetapi mereka tidak memikirkan mereka itu juara bersama dengan pembalap yang kuat. Nah, pada akhirnya hal tersebut membuat Honda terpuruk pada saat ini dan berusaha untuk kembali lagi mengejar prestasi mereka yang sebelumnya sudah mereka raih, di mana mereka itu menjadi pabrikan yang dominan, pabrikan yang berada di papan atas. Tapi sekarang malah menjadi di papan bawahnya sob, cukup jauh ya. Oleh karena itu sob, menurut admin, jika nantinya walaupun pabrikan Honda ini mendapatkan tim penguji yang cukup kuat, yang cukup berpengalaman di ajang balapan MotoGP, tetapi jika mereka tidak mengurangi egonya dengan selalu merasa apa yang mereka kembangkan akan menjadi role model bagi pabrikan-pabrikan lain, tetapi mereka tidak menerima pengembangan dari hasil pengembangan dari pabrikan lain yang sudah berjaya di ajang balapan Grand Prix, maka akan sulit bagi mereka untuk mengejar ketertinggalan di dalam waktu cepat. Memang mereka pasti akan mengejar ketertinggalannya sob, tetapi jika masih dengan ego yang cukup tinggi, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu kalau menurut dari admin ya sob. Nah, makanya dari situ admin melihat keputusan dari Honda Racing Corporation yang juga dipegang oleh Alberto Puig ya salah satunya di dalam pengembangan motor Honda, memutuskan mereka akan merekrut tim pengembang dari Eropa, yang yaitu chief mekanik ya, mantan chief mekanik dari KTM, yang nantinya basis dari Honda Racing Corporation ini akan dipindahkan ke Eropa, yaitu tepatnya di Italia. Nah, ini salah satu langkah dari Honda mungkin untuk menurunkan atau mengurangi ego mereka yang selama ini merasa mereka ini selalu berada di atas dan tidak bisa dikejar oleh pabrikan lainnya. Tetapi ketika dipukul, dibantai habis ini sob oleh pabrikan-pabrikan Eropa, barulah mereka menyadari ego mereka ini cukup tinggi ketika mereka berada di atas sob. Oke sob, jadi itu tadi jika kita membicarakan mengenai Takaki Nakagami ya, dimana di musim 2025 kita tidak akan lagi melihat Takaki Nakagami ini berlaga di ajang balapan MotoGP sebagai pembalap regulernya. Mungkin saja akan menjadi pembalap wildcard ya, sesekali seperti Stefan Bradl pada saat ini ya, di musim 2024-2023. Walaupun Stefan Bradl ini sudah tidak menjadi pembalap reguler, tetapi masih diturunkan sesekali sebagai pembalap wildcard di dalam proses pengembangan motor Honda tentunya. Dan nanti di musim 2025 kita akin melihat Somkiat Chantra lah yang akan menjadi pembalap reguler di Idemitsu LCR Honda. Tentu saja ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi admin ya sob juga, karena ini adalah pembalap dari Asia Tenggara kedua sob. Somkiat Chantra adalah pembalap dari Asia Tenggara kedua setelah Hafiz Syahrin yang berhasil menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Pasti admin sendiri sebagai warga negara Indonesia yang berasal dari Asia Tenggara bangga dengan pencapaian yang diraih oleh Somkiat Chantra. Jadi sebelumnya admin akan mengucapkan selamat kepada Somkiat Chantra dan juga Thailand karena mereka sudah berhasil mendevelop pembalap mereka hingga ajang balapan MotoGP tingkat tertingginya. Kapan nih Indonesia ya sob? Semoga saja nanti suatu saat Veda bisa menyusul, karena kalau admin lihat memang Veda ya sob yang memiliki harapan untuk menyusul Somkiat Chantra sebagai pembalap Asia Tenggara yang berhasil menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Dan juga nanti ada juga pembalap-balap dari Indonesia lainnya ya sob yang bisa menembus sampai ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya, di kelas tertingginya. Karena sampai saat ini sob belum ada sama sekali pembalap Indonesia yang menembus ajang balapan MotoGP sampai di kelas utamanya. Nah, untuk Somkiat Chantra sendiri sob yang akan memperkuat LCR Honda, Idemitsu LCR Honda ya di musim 2025 nanti, pastinya akan tampil luar biasa di musim perdananya dan juga di ronde di seri perdana MotoGP musim 2025 nanti, karena MotoGP sudah memutuskan untuk ronde pembuka MotoGP di musim 2025 nanti adalah dilaksanakan di sirkuit Buriram, Thailand sob. Pasti akan menjadi sangat ramai, sangat riuh, sangat heboh. Pendukung-pendukung dari Somkiat Chantra yang akan mendukung Somkiat Chantra yang akan berlaga di kelas utama MotoGP sob. Nah, luar biasa kan? Kalau kita melihat ya, pembalap Thailand tampaknya sudah melangkah jauh sekali sob. Dan juga sob, pencapaian dari Somkiat Chantra serta Ai Ogura ya. Ai Ogura juga pembalap dari Asia tetapi bukan dari Asia Tenggara, karena Ai Ogura ini pembalap dari Jepang ya. Sedangkan Somkiat Chantra adalah pembalap Asia yang berasal dari Asia Tenggara. Tetapi mereka ini sama-sama
pembalap yang dikembangkan melalui program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Nah, dari mereka berdua sudah kita lihat bahwa program ini berhasil sob. Jadi program Asia Talent Cup, program Road to MotoGP sudah mengantarkan dua pembalap binaan dari Asia Talent Cup, program Road to MotoGP, yang berhasil menembus kelas utama MotoGP. Dan tentu saja ini akan menjadi gambaran juga bagi Veda Ega Pratama ya sob, karena Veda Ega Pratama ialah juara di Asia Talent Cup pada musim 2023. Sedangkan untuk Somkya Chantra ialah juara di Asia Talent Cup musim 2016, dan juga untuk Ai Ogura adalah runner up-nya ya di musim 2016. Mereka, Ai Ogura dan juga Somkya Chantra, ya sudah berhasil menunjukkan bahwa program Road to MotoGP Asia Talent Cup ini berhasil mengantarkan mereka sampai ke kelas utama MotoGP. Dan semoga saja, makanya kata admin tadi ya sob, Veda inilah harapannya untuk Indonesia, supaya kita bisa menyaksikan pembalap Indonesia sampai ke kelas utama MotoGP. Dari sejarahnya kita melihat untuk Ai Ogura dan juga Somkya Chantra memulai dari Asia Talent Cup, kemudian terus mereka mengikuti jalurnya di Junior GP, di Moto2, hinggalah mereka ini berhasil ke ajang balapan MotoGP. Dan Somkya Chantra sendiri berlaga di ajang balapan Moto2 itu cukup lama ya sob, lebih kurang 6 tahun dari 2019 sampai di 2025 nanti ya terpilih untuk menjadi pembalap di kelas utama MotoGP bersama dengan Idemitsu LCR Honda. Nah, seperti yang sobat-sobat balapannya ketahui ya, saat ini ada Mario Aji juga, jangan kita lupakan ya Mario Aji yang berlaga di ajang balapan Moto2 di musim perdananya bersama dengan Honda Tim Asia. Pastinya juga akan membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti Somkya Chantra, lebih kurang 6 tahun sob, lebih kurang 6 tahun baru bisa mendapatkan peluang untuk dipilih sebagai pembalap di kelas utama MotoGP. Nah, untuk Mario Aji apakah nantinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga, ataukah nantinya kita akan melihat Mario Aji akan tersingkir di ajang balapan Moto2? Tentu saja kalau harapan admin ya sob, Mario Aji bisa mengikuti jejak seniornya yaitu Somkya Chantra dan juga Ai Ogura. Walaupun mereka ini berlaga cukup lama di kelas intermediate, di kelas menengah, tetapi pada akhirnya mereka bisa membuktikan mereka ini layak untuk berlaga di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Dan lagi-lagi juga Mario Aji ini adalah salah satu pembalap yang dikembangkan melalui program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Sedangkan jika kita membicarakan pembalap Asia Tenggara yang pertama sob di ajang balapan MotoGP yang menembus kelas utamanya, ialah pembalap dari Malaysia yaitu Hafiz Syahrin Abdullah. Tetapi tidak seperti Somkya Chantra dan juga Ai Ogura, di mana mereka ini memulai karir mereka di ajang program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Tetapi untuk Hafiz Syahrin memang memulai karir balapnya ini dari ajang balapan nasional mereka ya di Malaysia, yaitu Malaysian Cup Prix. Dan pada saat itu admin juga mengikuti perkembangan Hafiz Syahrin sob. Jadi sudah lama sekali admin mengikuti perkembangan pembalap-pembalap Malaysia, dimana pada saat Hafiz Syahrin ini berlaga di ajang balapan Malaysian Cup Prix, bisa admin katakan Hafiz Syahrin ini ialah pembalap termuda di kelas expert di Malaysian Cup Prix yang berhasil meraih overall champion, hingga pada akhirnya Petronas mempercayai Hafiz Syahrin untuk membela Malaysia di ajang balapan Eropa di CEV Moto2. Ini tentu saja menjadi pengembangan ya untuk Hafiz Syahrin untuk nantinya membawa Malaysia ke ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Memang pada saat tampil di ajang balapan CEV Moto2, Hafiz Syahrin ini tampil baik. Jadi Hafiz Syahrin ini tidak melalui kelas Moto3 lagi sob, langsung ke kelas Moto2-nya di CEV Moto2 di ajang balapan Eropa. Kemudian Hafiz Syahrin ini mendapatkan kesempatan sebagai pembalap wildcard di Malaysia, di mana pada saat ia tampil sebagai pembalap wildcard di situ di Sepang Malaysia sedang hujan sob. Dan Hafiz Syahrin bisa tampil baik dengan mendapatkan hasil finish yang sangat baik ketika tampil sebagai pembalap wildcard di ajang balapan Moto2 di Sepang Malaysia membela Petronas. Dan Hafiz Syahrin ini memang ketika balapan di Eropa yang mendapatkan gelar Pescau, yang informasinya artinya Pescau ini ialah ikan sob, karena Hafiz Syahrin ini selalu tampil kuat ketika trek basah, ketika treknya hujan sob. Nah, memang pada saat tampil wildcard Hafiz Syahrin ini mendapatkan hasil yang baik. Pada akhirnya prospek ke depan Hafiz Syahrin ini ialah di MotoGP, dan memang seperti gayung bersambut pada saat itu ya Jonas Folger di tim Yamaha Monster Energy Yamaha ya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan karirnya di ajang balapan MotoGP, dan pada akhirnya Hafiz Syahrin ini sob dipilih di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya untuk menggantikan Jonas Folger sob. Nah, itu luar biasanya penampilan dari Hafiz Syahrin, pembalap pertama dari Asia Tenggara yang menembus ajang balapan MotoGP. Bahkan pada saat tampil sebagai pembalap Yamaha Monster Energy di Sepang Malaysia, Hafiz Syahrin juga finish di top 10. Nah, ini kan luar biasa ya pencapaian dari Hafiz Syahrin, pembalap Asia Tenggara pertama
yang tampil di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Apakah nantinya untuk Somkiat Chantra sebagai pembalap Asia Tenggara kedua ya, yang tampil di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari pendahulunya, yaitu Hafiz Syahrin. Mari kita doakan bersama ya, untuk Somkiat Chantra bisa mendapatkan hasil yang baik, dan juga nantinya akan diikuti oleh pembalap-pembalap juniornya yang melalui program Road to MotoGP seperti Veda Ega Pratama, Mario Aji, dan juga nanti ada pembalap-pembalap lainnya, Ramadipa, dan juga pembalap-pembalap lainnya ya sob. Akan tetapi dilemanya ya sob, dimana di musim 2025 nanti Somkiat Chantra ini akan memperkuat LCR Honda, Idemitsu LCR Honda. Seperti yang kita ketahui untuk saat ini memang Honda untuk menembus 15 besar saja mereka sudah syukur sob. Jadi apakah nanti Somkiat Chantra ini akan melampaui pencapaian dari Hafiz Syahrin? Pastinya akan sulit di musim perdananya di ajang balapan MotoGP, karena pada saat ini Somkiat Chantra walaupun sudah berada di kelas MotoGP tetapi akan mendapatkan motor yang bisa dikatakan belum bisa kompetitif di ajang balapan MotoGP untuk menembus barisan tengah. Tidak seperti Ai Ogura yang memilih bergabung dengan Aprilia, masih memiliki peluang untuk bersaing di barisan tengah atau untuk bisa mendapatkan hasil ya, finish di top 10, di posisi top 10. Dan kembali lagi ya sob, di musim balap 2025 nanti bukan hanya akan menjadi tugas berat bagi Somkiat Chantra yang akan menjadi pembalap reguler di ajang balapan MotoGP memperkuat Idemitsu LCR Honda, tetapi juga akan menjadi tugas berat bagi Takaki Nakagami yang sudah memilih untuk menjadi pembalap penguji di tim pengembangan Honda Racing Corporation yang berbasis di Jepang. Karena Takaki Nakagami harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan Honda di era 1000cc yang mana tersisa 2 musim lagi ya sob, di musim 2025 dan juga 2026. Kemudian lanjut lagi di musim 2027 akan masuk era baru MotoGP, yaitu menggunakan mesin 850cc. Jadi admin bisa katakan tugas Takaki Nakagami ini akan sangat berat sob dalam mengejar ketertinggalan Honda dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Sedangkan untuk Somkiat Chantra ya sob, walaupun sudah resmi direkrut dikontrak oleh Idemitsu LCR Honda Racing Team, tetapi belum dilihat nih ini berapa lama nih kontraknya antara Idemitsu LCR Honda dan juga Somkiat Chantra di kelas utama MotoGP. Tidak seperti Ai Ogura ya, yang langsung diberikan kontrak 2 tahun oleh Aprilia Trackhouse Racing Team. Kalau untuk Somkiat Chantra tidak tersebar informasi apakah akan langsung diberikan kontrak 2 tahun, tetapi memang sudah resmi Somkiat Chantra ini bergabung bersama dengan Idemitsu LCR Honda. Oleh karena itu akan menjadi tugas berat bagi Somkiat Chantra untuk bisa menunjukkan ya penampilan yang baik di kelas utama MotoGP di Idemitsu LCR Honda untuk bisa mempertahankan posisinya di kelas utama MotoGP di tim Idemitsu LCR Honda untuk musim-musim selanjutnya. Oke sob, jadi itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini, yang mana untuk Somkiat Chantra sudah secara resmi akan memperkuat Idemitsu LCR Honda di musim 2025 nanti sebagai pembalap reguler di ajang balapan MotoGP di kelas utama. Sekali lagi admin ingin mengucapkan selamat kepada Somkiat Chantra yang menjadi pembalap Asia Tenggara yang mencatatkan sejarah untuk Thailand yang berhasil menembus ajang balapan MotoGP di kelas utama. Semoga saja nantinya akan diikuti juga oleh pembalap dari Indonesia. Dan untuk Takaki Nakagami, admin ucapkan terima kasih, selamat pensiun, tetapi pastinya Takaki Nakagami ini masih akan melakukan tugas-tugas yang cukup berat di Honda Racing Corporation. Sekian dulu dari admin, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.